Shalom, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya ke-8, ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, pernahkah Anda berjalan di tengah jalan yang gelap, di mana tidak ada cahaya sedikit pun, bahkan cahaya bulan pun tidak ada? Benar-benar gelap sekali. Menakutkan, bukan? Rasanya kegelapan itu mengurung dan menghantui kita. Tiba-tiba di kejauhan kita melihat ada seberkas cahaya. Kecil, namun jelas terlihat di kegelapan yang pekat itu. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita akan merasa senang dan lega. Rasanya ada secercah harapan di tengah gelapnya hidup ini. Ada jalan keluar untuk melanjutkan hidup ini. Apalagi jika cahaya itu makin lama makin terang menerangi jalan kita. Rasanya hidup ini jadi makin lega dan enak buat dijalani. Beberapa ribu tahun yang lalu, bumi kita pernah kejatuhan meteor yang besar. Meteor ini menimbulkan abu vulkanik dan menutupi matahari yang menyinari bumi selama beberapa tahun. Akibatnya banyak tumbuhan dan binatang jadi mati karena tidak mendapatkan kehangatan matahari. Beberapa tahun yang lalu listrik pernah mati selama 8 jam di Jakarta pada siang hari. Itu membuat banyak orang jadi kelabakan karena mereka tidak bisa melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Belum lagi AC, komputer, kulkas, dan lampu juga jadi mati selama 8 jam. Bisa bayangkan apa yang terjadi? Kegelisahan dan kekacauan, bukan? Apalagi pada waktu itu orang tidak tahu sampai kapan pemadaman listrik ini akan terjadi. Hidup kita yang sudah terbiasa dimanjakan oleh listrik, jadi berantakan karena listrik mati. Maka benarlah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bila listrik yang ada padamu padam, betapa besar dampaknya dalam kehidupanmu. Bisa bayangkan ibadah di malam Natal saat semua lampu di ruangan ibadah dimatikan, tapi lilin-lilin kecil tidak dinyalakan dan lampu kelap-kelip di pohon Natal dimatikan. Terasa aneh, bukan? Itu bukan malam Natal namanya, tapi malam yang gelap gulita. Jadi kita sungguh membutuhkan terang di dalam kehidupan kita. Di kota Las Vegas di negara bagian Nevada di Amerika Serikat, ada sebuah hotel yang di puncaknya dipasang sebuah lampu yang sinarnya sangat terang, paling terang di bumi, sehingga orang bisa membaca buku dengan bantuan sinar itu di ruang angkasa, walau jaraknya puluhan kilometer jauhnya dari bumi. Pada malam hari, cahaya lampu itu menarik banyak kawanan serangga, kelelawar, dan burung-burung hantu yang memangsa kelelawar itu. Namun kekuatan sinar lampu itu tidak ada artinya tidak ada artinya apa-apa bila dibandingkan dengan terang yang terpancar dari sorga. Terang yang terpancar dari sorga itu jauh lebih terang dari cahaya lampu di hotel itu. Karena terang yang dari sorga itu bukan sekedar terang biasa, tapi merupakan terang ilahi atau terang sorgawi. Terang sorgawi yang sanggup menerangi hati dan pikiran manusia yang berdosa. Bahkan sanggup memberi kuasa kepada semua orang yang percaya untuk menjadi anak-anak Allah. Maka sekarang kita harus bersyukur Tuhan Yesuslah sang terang itu. Sang terang sorgawi atau sang terang ilahi itu. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dengan kata lain, selain menjadi satu-satunya jalan yang benar, yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada kita, agar kita bisa sampai kepada Bapa kita yang di sorga, Tuhan Yesus juga adalah penerang dalam perjalanan hidup kita. Penerang yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa sadar akan dosa-dosa kita, dan sadar akan ketidakmampuan kita untuk membereskan dosa-dosa kita. Serta sadar bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya yang mampu menyelamatkan hidup kita, agar kita mampu bersekutu lagi dengan Bapa kita yang di sorga. Bahkan nanti bisa pulang ke rumah Bapa kita yang di sorga. Selain itu dalam hidup sehari-hari, Tuhan Yesus juga menerangi hati dan pikiran kita,
sehingga kita bisa melihat jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta menemukan cara penyelesaian yang diperkenan oleh Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Lalu apa peran kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah punya Tuhan Yesus, sang terang dunia itu di hati kita? Mari kita menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi hati dan pikiran mereka yang masih gelap, supaya Tuhan Yesus, sang terang dunia itu masuk dan menerangi hati mereka. Supaya hati dan pikiran mereka tidak gelap lagi, agar orang lain juga dapat melihat dan menikmati Tuhan Yesus sebagai terang yang sesungguhnya dalam hidup mereka. Amin.